Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabarnya di hari Senin kali ini? Kita bertemu kembali di Ngobras dan sekarang dengan tampilan yang semakin fresh ya, karena ini tahun yang baru. Dan tentu pembahasan kita pun selalu isu-isu yang terkini. Dan salah satunya yang mau kita bahas adalah terkait dengan IKD. Udah ada yang tahu apa itu IKD? Identitas kependudukan digital. Karena sekarang memang eranya semua itu serba elektronik, serba digital. Pasti untuk masalah identitas pun kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Dan untuk itu akan kita bahas secara lebih lengkap bersama dengan narasumber kita yang kali ini sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pak Yudi boleh menggunakan mikrofonnya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ani. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita setelah sekian lama ada Ngobras baru kali ini loh ya main ke Distrik Capil. Iya harus sering-sering ya. Iya. Nah kebetulan karena kita sudah bertemu langsung dengan Bapak Kepala Dinasnya ya. Kita mau bahas tadi Pak seputar IKD ya. Karena bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah menginstruksikan agar perkembangan teknologi terutama digital dalam SPBE ini bisa semakin dipercepat begitu ya. Salah satunya melalui hadirnya IKD. Nah tapi kita kasih gambaran dulu ya Pak tentang sebenarnya apa sih IKD itu? Iya. Terima kasih Mbak Hani. Identitas kependudukan digital atau IKD ini kan sebenarnya adalah informasi elektronik ya, seperti apa yang kita miliki dalam bentuk kartu tanda penduduk yang kita pegang selama ini ya. Informasi elektronik yang digunakan ya untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan. Nah, yang digunakan dalam sebuah aplikasi digital ya, melalui gawai yang menampilkan data pribadi seseorang ya, yang menunjukkan bahwa si pemegang identitas kependudukan digital itu adalah orang yang bersangkutan. Ini sebenarnya atau mudahnya untuk dipahami memindahkan KTP yang dulu bentuknya kartu ini ke dalam gawai kita, ke dalam handphone kita. Itu sebenarnya sederhananya seperti itu Mbak. Namun perlu diketahui ini yang lebih dari IKD ada dibandingkan kartu. Aplikasi digital IKD ini atau identitas kependudukan digital ini dilengkapi fitur-fitur untuk mengakses layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Jadi tidak melulu isinya dokumen pribadi kita, ya, dokumen keluarga kita, tetapi juga lebih penting lagi bahwa IKD, identitas kependudukan digital ini dilengkapi dengan fitur-fitur untuk layanan publik, di mana masyarakat bisa mengakses kebutuhan layanan, misalnya update kartu keluarga, permohonan akte kelahiran, permohonan KIA maupun juga termasuk permohonan akta kematian dan sebagainya. Nah, semua administrasi kependudukan dan catatan sipil ini bisa dilakukan, dimohonkan masyarakat melalui aplikasi IKD ini. Oh ternyata banyak sekali ya yang Iya. bisa kita lakukan melalui IKD. Aplikasi IKD ini dihadirkan memang biar masyarakat semakin mudah begitu ya Pak, mengurus apapun bisa melalui satu aplikasi. Nah biar lebih jelas kita sudah menyiapkan sebuah video untuk e-people, ini dia tentang IKD.
video seputar IKD ya. Nih saya pun juga sudah ada ya, sudah daftar loh. Nah ini gampang banget, di App Store ada, di Play Store aja langsung saja di download ya, ketik IKD, di searching gitu aja udah langsung muncul. Kita kembali lagi ke Pak Yudi terkait sama IKD ini Pak. Berarti kira-kira tujuannya itu emang mau kemana sih? Apakah nanti kita nggak perlu lagi KTP yang berupa fisik, eKTP itu semua langsung di HP atau bagaimana? Ya, ke depan memang seperti itu Mbak. Ya, seperti di negara-negara maju itu kan setiap warga negaranya itu hanya cukup menghafalkan satu deret angka yang namanya NIK kalau di tempat kita. Nah, nantinya seperti itu. Saat ini mungkin Mbak Ani sudah paham mengenai perintah dari Kementerian Keuangan untuk kita pemadanan antara NPWP kita dengan NIK. Nah, sekarang saya kalau sudah hafal NIK, saya nggak perlu ngapalkan NPWP. Saya buka DJP online pun hanya dengan NIK. Nah, itu. Demikian juga saat ini semua layanan yang diberikan instansi pemerintah dan sebagian instansi swasta ini sudah terintegrasi dengan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di pusat, yaitu di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Dukcapil. Nah, semua terkoneksi di sana, sehingga untuk otentikasi database seseorang itu mereka sudah tidak lagi harus ngerepotkan kantor Dukcapil di daerah. Mereka sudah bisa mengakses sendiri, terhubung langsung dengan database melalui tidak langsung server tapi data warehouse-nya dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempercepat ya untuk menginput data pasien kalau ini rumah sakit, kalau perbankan, nasabah dan sebagainya, termasuk keabsahan terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon. Oke, jadi rencananya ke depan seperti itu, tapi ini pun juga sudah dilakukan secara bertahap begitu ya, Pak? Pertama kali diluncurkan atau diperkenalkan berarti sejak tahun berapa? 2022 ya, tahun 2022, maka kami juga ini strateginya Kementerian Dalam Negeri untuk diterapkan dulu atau diaktifasikan pada semua ASN ya. ASN di kementerian, lembaga pemerintah, kemudian juga di pemerintah daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota, dan kami sudah ini untuk ASN, kecuali yang pada waktu teman-teman kami turun ke bawah berhalangan, lagi ada acara mungkin 1-2 orang kelewat, tetapi secara keseluruhan kami sudah mengaktifasikan identitas kependudukan digital ini pada semua ASN. Baru di akhir tahun 2022 kami terjun ke masyarakat ya. Juga termasuk di dalamnya kami juga pernah mengaktifasikan identitas kependudukan digital ini di Universitas Diponegoro. Nah, di mahasiswa di sana waktu itu cukup 5 hari kalau nggak salah kami datang di sana. Walaupun tidak semuanya warga Kota Semarang, tapi tetap kami lakukan. Oh begitu, baik. Karena kembali lagi ini memang satu Indonesia ya Pak, yang nanti akan menerapkan tidak hanya Kota Semarang. Wah ternyata ini buat e-people yang baru tahu kemana aja berarti ya. Tapi kemudian ketika sudah tahu pun jangan lupa untuk segera diurus ya, karena ini memang kedepannya adalah cita-cita kita bersama untuk nanti bisa membuat birokrasi Indonesia jadi semakin ramping begitu ya Pak. Nggak perlu kita ngapalin banyak-banyak nomor, cukup 1 NIK saja ini sudah bisa berlaku untuk berbagai macam hal. Lalu apa saja sih kegunaan dari IKD ini, nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi. Jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang.
Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. I tried to show 'em. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had a pack post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Oke people, masih bersama kami di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang, masih dengan pembahasan kita seputar identitas kependudukan digital atau IKD. Buat yang belum tahu IKD, buruan sekarang dibuka aplikasinya di App Store ataupun Google Play. Di situ tinggal di search aja IKD begitu ya. Nanti kemudian sudah muncul ini aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya. Kemudian bisa di-download dan jangan lupa segera daftarkan. Jadi walaupun sudah punya KTP elektronik tapi kemudian kita tetap harus mengupdate-nya begitu ya, sehingga nanti kita bisa terdaftar melalui IKD ini. Nah, kita lanjutkan Pak. Tadi kan disebut bahwa melalui aplikasi IKD ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, mulai dari mengecek data kita sampai mengupdate. Apa saja Pak yang ada di dalam situ? Di dalam IKD ini yang pasti pertama akan muncul dua data utama kita. Yang pertama data keluarga, ya, data diri beserta keluarga kita yang ada di dalam satu kartu keluarga, ya. Kemudian akan muncul menu dokumen. Nah, di dokumen ini akan muncul KTP kita bagi yang sudah memiliki KTP dan kartu keluarga, di mana kita terdaftar, ya, baik sebagai anggota maupun sebagai kepala keluarga. Itu akan muncul kartu keluarga, karena kadang-kadang dalam pelayanan publik diminta selain NIK juga nomor kartu keluarga. Di situ kita sudah punya ya, tidak perlu harus mencari berkasnya dan sebagainya. Di samping itu ada menu dokumen lainnya yang pada saat awal IKD ini dulu diluncurkan, ini sudah diintegrasikan untuk uji coba dengan Kementerian Kesehatan, sehingga otomatis terbuka data kita, kartu kita, yaitu kartu BPJS. Kalau dengan Kementerian Kesehatan juga ada waktu itu vaksin kita, vaksin keberapa muncul di dalamnya. Kemudian dengan Kementerian Keuangan kita sudah terhubung dengan kantor pajak atau DJP, ya itu sudah terhubung sehingga muncul NPWP kita bagi yang sudah menjadi wajib pajak. Demikian juga dengan BPJS. Nah, pada waktu itu awal dicoba memang sudah terhubung dengan BPJS. Jadi mereka yang memiliki BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sudah ada di dalam identitas kependudukan. Namun saat ini dalam rangka sinkronisasi dengan lembaga yang lebih luas, sementara dokumen lainnya ini untuk lagi di-off-kan.
dalam rangka untuk penyempurnaan dan juga memberikan kesempatan pada developer yang ada di pusat untuk pengembangan khususnya integrasi dengan lembaga dan kementerian yang lain. Karena saat ini memang sedang dikembangkan di mana diharapkan IKD ini nanti sebagaimana Menpan RB pernah menyatakan itu akan menjadi hubnya semua jenis layanan publik. Nah, nanti simpulnya ada di IKD. Sehingga nanti pusatnya adalah data kependudukan masing-masing penduduk yang tersimpan di database Kementerian Dalam Negeri. Oke, ini jadi benar-benar bakal kita butuhin ya Pak ya. Iya, betul. Nih contohnya seperti ini People untuk aplikasinya ya. Jadi ada data keluarga, dokumen, bahkan tanda tangan elektronik juga ada ya Pak ya. Tapi semua ini pasti nanti akan secara bertahap ya, akan dibuka untuk layanannya satu persatu sehingga nantinya seluruh masyarakat bisa mengaksesnya begitu ya. Dan tentu sangat memudahkan karena kita tidak perlu jauh-jauh datang, tinggal mengakses lewat handphone saja. Tapi kemudian tadi ketika saya mencoba untuk mendaftarkan lewat IKD ini ada tahapan-tahapannya ya Pak. Ini kira-kira tahapannya seperti apa dan ada satu tahap di mana kita harus nge-scan barcode oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung ya. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Terkait dengan tahapan aktivasi yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap warga penduduk di Indonesia ini adalah mendownload melalui Play Store atau App Store ya, karena ini sudah bisa dengan iPhone. Kemudian setelah itu yang perlu dimasukkan atau di login melalui dengan entry nomor teleponnya, kemudian entry NIK-nya, entry email. Nah ini kendala kami ini adalah email. Karena ketika masyarakat sudah punya WA merasa belum punya email. Nah, akhirnya ini biasanya yang usianya sudah agak lanjut ya. Petugas kami lah yang harus membantu untuk memunculkan atau menunjukkan bahwa seseorang itu punya email untuk di-entry di dalam formulirnya. Setelah itu akan ada tahapan berikutnya swafoto ya. Swafoto itu sebagai bagian dari face recognition untuk mencocokkan antara wajah seseorang dengan yang tertulis di dalam database, ya, elemen data yang ada di database. Ketika match, cocok, kemudian akan muncul scanning, kemudian untuk di-scankan ke barcode yang ada di SIA. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang mana ini memang otorisasinya hanya ada pada petugas yang sudah terdaftar, tidak disebarluaskan kemana-mana, karena ini terhubung pada server pusat. Demi keamanan sehingga kehadiran kami memang masih diperlukan. Makanya untuk bisa melakukan itu, kami yang turun ke bawah atau masyarakat hadir ke kantor-kantor Dukcapil, dan kami sudah ada 16 kecamatan, kemudian kantor dinas dan 1 di MPP. Masyarakat bisa datang ke sana untuk aktivasi IKD. Atau beberapa waktu yang lalu kami dengan strategi kami turun ke bawah. Masyarakat ketika memiliki event perkumpulan, mungkin rapat RT, rapat RW, bahkan tahun lalu sehabis sholat tarawih pun kami lakukan. Sesuai permintaan masyarakat. Pak, tempat saya nanti sholat tarawih masjidnya biasanya rame. Ya sudah, kalau seperti itu umumkan pada saat kami datang mereka membawa HP. Nah, membawa HP sehingga kami datang sana tidak muspro istilahnya. Dan itu lumayan waktu itu kita bisa menjaring banyak. Kami ikut sholat tarawih di sana, petugas kami kemudian selesai sholat tarawih dilakukan aktivasi IKD di sana. Nah, itu. Oke, jadi memang untuk mempermudah begitu ya, tidak harus ke kantor yang ada di sini ya Pak ya, tapi kemudian ada juga kantor pelayanan di setiap kecamatan, di MPP juga ada, terus bahkan kita pun bisa request ya ketika ada kegiatan bisa menghadirkan teman-teman dari Disdukcapil ini untuk membantu dalam proses registrasi IKD. Nah kan selain itu pemerintah Kota Semarang juga punya program, ada pelayanan akhir pekan dan malam hari, kemudian dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Apakah hadir di situ juga Pak biasanya? Ya. Pada saat kami kantornya buka, itu masyarakat bisa datang untuk mengaktifasikan IKD-nya. Kalau masyarakat ingin manggil kami, pernah juga ada yang mengadakan kerja bakti massal. Kami diundang ke sana untuk mengaktifkan IKD. Jadi mereka kerja bakti
bawa HP, nah, bukan bawa sabit lagi. Dan itu kami layani tetap seperti itu. Sepanjang jumlahnya cukup signifikan sehingga kami datang sana tidak hanya melayani 1-2 orang. Minimal berapa Pak kira-kira? Ya kalau 50-100 orang malah lebih bagus. Oke. Makin banyak makin bagus, Pak. Minimal 1 RT lah ya. Ya gitu 1 RT itu cukup itu untuk kami datang. Oke, jadi sangat memudahkan ya, silakan langsung bisa hubungi dari Disduk Capil saja. Lalu terkait dengan manfaatnya nih yang diberikan oleh IKD ya, ini kira-kira sejauh mana sih Pak kita bisa memanfaatkannya? Maksudnya apakah sudah bekerja sama juga dengan barangkali berbagai bank-bank di mana kita ketika mau buka rekening nggak perlu pakai fotokopi KTP lagi nih, tapi ngasih IKD kita ataupun NIK-nya juga sudah bisa begitu? Ya, sesuai kebijakan pemerintah pusat pada waktu itu Menteri Dalam Negeri sudah bersurat kepada berbagai lembaga yang memberikan layanan pada masyarakat termasuk perbankan. Ya. Memang belum semuanya menggunakan karena saat ini mereka masih yakin dengan proses verifikasi validasi yang model lama yaitu KTP asli dibawa, kemudian dilakukan scanning melalui card reader, kemudian dicocokkan dengan sidik jari. Nah ini beberapa masih menggunakan itu. Tetapi salah satu perbankan yang cukup besar ini sudah, misalnya BCA, sudah memanfaatkan IKD untuk percepatan layanan mereka. Kemudian kemarin saudara-saudara kita yang biasa magang di Jepang, ya kemarin salah satu LPK yang ada di Semarang ini yang memberangkatkan pemagangan ke magang kerja di negara Jepang ini, ternyata di sana disyaratkan. Sehingga kemarin kami harus hadir ke sana, dalam 1 hari kami bisa mengaktifasikan 130-an orang yang akan berangkat ke Jepang. Ya. Itu pun yang penduduk kota Semarang mungkin hanya 5 atau 6 orang, selebihnya adalah mereka dari luar kota, mungkin juga dari luar Jawa Tengah. Tapi itu bukan masalah bagi kami, siapapun kami layani. Yeah. Oke, jadi tapi bisa juga ya Pak, bisa dibantu dilayani oleh dari Disduk Capil Kota Semarang, dari seluruh daerah pun bisa untuk mengikutinya. Jadi barangkali di wilayahnya lagi ada acara, kemudian di situ ada pelayanan dari Disduk Capil, tapi walaupun KTP-nya nggak Semarang, ikut aja sekalian ya Pak, biar nanti segera terdaftar di IKD. Dan ternyata memang butuh kerjasama dari berbagai macam pihak ya, tidak hanya pemerintah saja sebagai yang mempunyai regulasi ini dan membuat adanya IKD, tapi juga kerjasama dengan berbagai instansi sehingga nantinya sistem ini juga bisa diterapkan oleh mereka semua begitu ya. Tapi tentu ini membutuhkan waktu, secara bertahap akan terus dilakukan. Tapi kemudian apakah ada targetnya dan juga hingga saat ini sudah berapa masyarakat yang mendaftarkan IKD? Jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah ini. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. I know I can't deny
Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Oke people, masih di Ngobras ya dengan tema kita Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Masih bersama dengan Pak Yudi dan kita lanjut Pak Yudi terkait dengan IKD ya. Ini kan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah ya sedikit banyak yang tahu. Tapi kemudian tadi di tahun 2022 sampai 2023 masih kalangan ASN begitu ya yang memanfaatkannya. Tapi kemudian masyarakat umum pun juga sudah mulai mendaftarkan diri hingga sekarang. Berapa sih masyarakat Kota Semarang yang sudah terdaftar IKD ataupun barangkali di tingkat Indonesia juga? Ya, kalau sampai dengan hari Jumat kemarin kami sekitar 40.000 penduduk Kota Semarang yang sudah aktivasi IKD. Ya, kalau di Kota Semarang berapa yang sudah aktivasi termasuk yang orang luar daerah, penduduk luar daerah ya lebih dari itu mungkin sekitar 50 atau 60.000 aktivasi di kantor Dukcapil Kota Semarang, tetapi yang penduduk Kota Semarang sendiri baru sekitar 40 ribuan. Di seluruh Indonesia mungkin sekitar 5,6 juta ini yang sudah paling banyak memang di DKI. Ya. Oke, ternyata angkanya besar juga ya. Ya. Ini tapi ada targetnya nggak sih Pak? Kapan masyarakat Indonesia semuanya sudah terdaftar di IKD? Ya. Sebenarnya target tertulisnya kami kemarin itu di 2023 itu semua daerah diberi target 25% ya. 25% dari wajib KTP, sehingga kalau Kota Semarang mestinya sampai sekitar 300.000. Namun demikian karena memang ini sesuatu yang baru, kemudian masih ada pilihan lain, masyarakat masih bisa memanfaatkan kartu tanda penduduk yang berbentuk kartu itu, dan akses layanan publik juga belum semuanya mewajibkan dengan IKD, saat ini memang perolehannya belum begitu banyak. Tapi ke depan ini ketika semua sudah harus menggunakan layanan secara digital ini, tentunya masyarakat akan berbondong-bondong menyadari kebutuhannya dan akan mengaktifasikan IKD itu secara mandiri datang untuk ke Dukcapil. Oke, lalu prosesnya untuk masyarakat yang baru saja menginjak 17 tahun di mana akhirnya akan mendapatkan identitas berupa KTP begitu ya Pak. Tahapannya bagaimana antara KTP dulu lalu dilanjut dengan IKD atau seperti apa? Sepanjang belangko KTP ini masih ada, kami akan cetakkan mereka fisik kartu. Kemudian kami aktivasikan IKD-nya. Setiap hari kami datang ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Kota Semarang. Pada hari ini juga ada di SMA Kesatrian 1 ya. Besok di mana lagi kami kurang tahu jadwalnya, tetapi setiap hari. Jadi kami selalu biasanya kami buka termin 2 bulan sekali. 2 bulan kami undang beberapa sekolahan untuk tahap pertama tahun ini 22 sekolahan swasta. Kami undang, kami berikan pemahaman di kantor. Kemudian kepada guru atau kepala sekolah yang hadir kami minta untuk menentukan waktu kapan kami bisa hadir ke sekolahan mereka. Supaya masyarakat atau khususnya ini adalah para siswa yang sudah 16 tahun kami bisa rekam di sana. Tidak perlu mereka izin membolos sekolah atau bagaimana untuk datang ke kantor. Sehingga kami yang datang. Di sana kami selain merekam penduduk yang sudah usianya 16 tahun atau 17 tahun atau lebih yang belum pernah direkam biometriknya maupun iris matanya dan juga wajahnya, juga kami aktivasikan IKD pada mereka yang sudah ber-KTP, termasuk guru-gurunya, termasuk karyawan-karyawati yang ada di sana, bahkan yang berjualan di kantin sekolah pun kami minta untuk diaktifasikan. Wow, sampai situ juga ya. Ya, siapapun yang kami temui di sekolahan kami aktifasikan IKD-nya.
Oke, itu belum lagi yang jualan-jualan di depan sekolah, kalau mau sekalian pun juga boleh ya Pak Iya, ya? Langsung kalau ketemu yang aja sama ada petugasnya ya? jualan di depan sekolah itu biasanya SD. Oke. SMA nggak ada biasanya. Heeh, nah itu jadi pokoknya ketika ada pelayanannya sekalian saja begitu Iya, ya, mau siapapun itu bisa untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil iya, Kota Semarang. Dan masih banyak sih PR kita ya, banyak sekali, baru betul. 40.000 dari kira-kira 1,7 juta ya Pak? 1,7 itu penduduk wajib KTP-nya sekitar 1,2. 1,2, oke, yang ada di Kota Semarang. Tapi ini tentu biar nggak lupa, kita akan selalu ingatkan kembali Terima begitu kasih. ya Pak. Sehingga nantinya biar masyarakat selalu ingat bahwa kita juga perlu nih untuk masa depannya biar lebih baik lagi, kita akan gunakan berpindah ke IKD. Iya. Dan kalau untuk masyarakat Kota Semarang sejauh ini dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, nah kan di sini ada inovasinya sendiri ya Iya. Pak, yang namanya si Deno, Deno, betul ya. ya. Sejauh ini bagaimana Pak penggunaannya untuk masyarakat? Dan saya juga sudah pernah menggunakannya sih, sangat lebih Iya. mudah ya, karena Iya. tinggal upload dokumen, kemudian kita tinggal datang ke kantor untuk mengambil hasilnya begitu ya, Iya. produk berupa data kependudukan begitu. Nah, ini sejauh ini bagaimana penggunaannya oleh masyarakat Pak? Iya. Terima kasih ya Mbak Ani. Saat ini memang ada 2 metode layanan yang kami berikan kepada masyarakat terkait kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu metode datang langsung, tatap muka atau luring, dan metode daring atau online. Online kami sudah menggunakan aplikasi yang sudah familiar di masyarakat, yaitu si Denok yang tadi disebutkan. Dengan si Denok ini masyarakat tidak harus datang ke kami, ya, tidak perlu datang di tempat kami. Mereka tinggal bisa melakukan setelah download di App Store atau di Play Store, kemudian mengaktifasikan si Denok, baru kemudian mengakses layanan kami sesuai dengan kebutuhan mereka. Bisa dilakukan di rumah, di mana saja dan kapan saja, dan tidak perlu minta bantuan atau pertolongan orang lain. Nah, setelah akan mendapatkan notifikasi atau jawaban di dalam emailnya, mereka bisa mencetak. Kalau itu email dalam bentuk PDF, itu tinggal di print di tempat mana saja mereka bisa, karena sekarang dokumen kependudukan tidak menggunakan security printing. Pertama untuk penghematan, yang kemudian kedua untuk kemudahan masyarakat. Perlindungannya melalui quick response scanner atau kode itu QR code-nya itu perlindungannya di situ itu. Karena semua dokumen kependudukan sekarang ditandatangani secara elektronik, sehingga masyarakat bisa mencetak mandiri, atau kalau mau tidak memiliki alatnya bisa datang ke titik-titik layanan kami, bisa dalam bentuk barcode, itu bisa cetak tanpa harus dibantu oleh petugas mandiri, karena kami sediakan peralatannya ada di setiap front office kami. Atau kalau masih bingung ya monggo bisa minta tolong petugas kami untuk mencetakkan dokumen yang dikehendaki. Tetapi proses permohonan sampai dengan siap cetak itu dari rumah bisa dilakukan. Oke, sangat memudahkan ya. Jadi bahkan sekarang pun ada dokumen-dokumen yang langsung dikirimkan melalui email dan bisa kita print sendiri begitu ya Pak. Memang sebelumnya ada yang kita harus datang ke kantor untuk mengambilnya, tapi mungkin seperti KIA masih ya Pak, untuk datang ke kantor akan KIA kita harus ambil. nyetak ke kantor karena tidak bisa dikirim lewat email. Iya. Tapi juga tentu untuk dokumen-dokumen lainnya sudah ada yang bisa tinggal kita download, kita print sendiri juga bisa, karena sudah tadi ya untuk keamanannya adalah melalui QR code, sudah ditandatangani secara online ya, secara elektronik. Nah ini Pak Yudi sehari bisa tanda tangan berapa ini Pak? Rata-rata antara 1.000 sampai 1.500 dokumen. Ini. Wow. Pernah kita sampai 2.500 dokumen pernah. Dalam sehari? Dalam 1 hari. Wih, itu untung udah nggak tanda tangan ya Pak, Ya, tinggal klik-klik alhamdulillah aja ya. kita hanya tutul-tutul saja. Waduh, lumayan juga ya PR-nya kalau harus tanda tangan sebanyak itu. Tapi tentu ini adalah salah satunya pelayanan untuk masyarakat Kota Semarang begitu ya. Dan kaitannya untuk pelayanan, apakah selain di pelayanan akhir pekan dan malam hari, kemudian yang berupa permintaan tadi, ada kegiatan yang berupa reguler begitu Pak dilakukan oleh Disduk Capil Kota Semarang yang dalam hal untuk melayani masyarakat? Ya, ada Mbak. Ini jadi kami itu setiap beberapa bulan ya, ini seperti tahun kemarin itu kami
menyampaikan undangan. Kami punya daftar orang-orang yang belum membuat EKTP, KTPL. Ternyata ketahuan ya Pak ya? Ini baik terusnya. Kemudian kami bekerja sama dengan Pak Camat dan Pak Lurah, kami undang mereka. Nah di situ baru ketahuan, beberapa memang datang ke kami, beberapa terbit apa datang suratnya menyampaikan bahwa si A yang mendapat undangan ini ternyata disabilitas, ternyata lansia sudah tidak bisa apa-apa, ternyata orang mempunyai kekurangan fisik yang lain, yang di situ kemudian kami yang turun ke bawah. Jadi dari rumah ke rumah, bahkan termasuk kami akan menemukan banyak mereka yang ODGJ diasuh oleh keluarganya. Kalau ODGJ yang ada di rumah sakit, di panti itu sudah kami datangi semua, tetapi yang masih diasuh orang tuanya atau keluarganya ini kan kami nggak tahu. Dari undangan-undangan itu akhirnya kami tahu bahwa kami harus turun ke bawah. Dan ini setiap hari kami ada minimal 2 tim itu yang turun untuk melakukan perekaman ke rumah-rumah. Oke, Ya. keren sekali ya ini bahkan melakukan jemput bola begitu ya, perekaman ke rumah-rumah karena ya memang kadang ada alasan-alasan tertentu orang tidak dapat melakukan perekaman di kantor ya. Dan ternyata ketahuan kalau kita belum urus KTP elektronik ini ya. Mungkin kedepannya juga akan seperti itu untuk IKD ya Pak. Yang lainnya sudah, kalau misalnya belum ada nanti akan diberi surat cinta begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi atas informasinya dan juga semoga buat e-people jadi semakin sadar tentang pentingnya untuk kita mengupgrade dari EKTP menjadi IKD. Nah silahkan langsung saja diakses, jangan lupa ya melalui aplikasi IKD yang ada di App Store ataupun di Play Store. Dan juga terima kasih untuk you people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Kita akan kembali lagi dengan episode dan juga tema lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk saksikan Ngobras yang tayang setiap hari Senin jam 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa di subscribe karena kita juga punya banyak program lainnya. Terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah memberikan informasinya dan juga untuk seluruh ibu yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.